Shalom, selamat sore jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan ada dalam ibadah RTK kelompok 1 sampai kelompok 8 pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2020 yang akan dilayani oleh majelis dan warga kelompok 1. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Kepada pelayan liturgi kami persilahkan. Shalom. Shalom. Selamat sore persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Kita akan mulai dengan ibadah kita di sore hari ini. Mari kita tenangkan hati dan diri kita sejenak untuk beribadah. Malam ini kita akan dilayani oleh Ibu Syamas Bernike Olivia Tauhuran. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita buka dan menyanyi dari nyanyian rohani 16 ayatnya yang pertama. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan dan kata-kata selanjutnya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup ini, sehingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di saat ini kami hendak memulai dengan ibadah kami. Kiranya ibadah ini diparalaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian kita di sore hari ini terambil dari Mazmur 16. Mazmur 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya minta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk membacakannya secara bersama-sama setelah saya membacakan judul perikopnya. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. 3. Janganlah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang berair. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka dan menyanyi dari Nyanyian Rohani 3. Nyanyian Rohani 3. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pada ayatnya yang kedua saya persilakan Pelayan Firman untuk mengambil bagian. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Baik, shalom. Shalom. Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Bilangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Bilangan pasal 11, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Jikalau persekutuan sudah menemukannya, sebelum kita membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, kita minta tuntunan dari kuat kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur terima kasih buat cinta kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan di saat ini ya Bapa, kami hendak membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Engkau mau hadir dalam hati pikiran kami. Engkau mengisi penuh loh hati kami, sehingga firman-Mu yang boleh kami baca serta kami renungkan bersama, boleh kami pahami terlebih lagi Roh Kudus-Mu mau memampukan setiap kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tutup bungkus ruangan kami ini Tuhan, halaukan dari segala mara bahaya penggoda si iblis yang hendak mengganggu ketenangan kami dalam beribadah di sore hari ini Bapa. Sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan keluarga yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita yang terambil di dalam Bilangan 11, ayat ke-11 hingga ayatnya yang ke-14, dengan judul Tuhan berjanji memberi daging. Pada ayatnya yang ke-11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kujanjikan dengan
bersumpah kepada nenek moyangnya, "Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, 'Berikanlah kami daging untuk dimakan.' Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku." Demikian pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita di malam hari ini, kita diberikan tema untuk kita renungkan bersama, yaitu jangan mengeluh, kerjakan tanggung jawabmu. Persekutuan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar untuk lebih memahami dua hal. Yang pertama, apa yang kita ketahui dengan kata mengeluh. Kita sudah tahu mengeluh adalah menyatakan perasaan susah yang dirasakan karena penderitaan, kesakitan, bahkan kekecewaan, dan sebagainya, yang membuat kita tidak berdaya. Seringkali kita dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar, tetapi sebelum kita mengambil tanggung jawab itu, kita terlebih dahulu menyatakan pengeluhan kita karena takut atau khawatir tidak dapat bertanggung jawab atas perkara yang diberikan kepada kita. Yang kedua, apa yang kita ketahui dari arti tanggung jawab? Kata tanggung jawab adalah keadaan di mana kita wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab merupakan kewajiban kita untuk menanggung atau memikul jawab dan menyadari akibat baik dan buruk yang akan terjadi kepada kita maupun terhadap orang lain. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita pada saat ini menceritakan sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Musa, yang dipercayakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau perkara besar, yaitu memimpin suatu bangsa yang besar. Namun terlihat adanya pengeluhan yang dirasakan oleh Musa karena sebuah tanggung jawab besar yang diberikan kepadanya untuk membawa bangsa yang besar, tetapi dengan penuh keraguan dan kekhawatiran, sehingga ia pun mengeluh kepada Tuhan bahwa pekerjaan ini terlalu berat baginya. Jika ia melakukannya, dan ini sebuah tanggung jawab besar, tetapi Tuhan tetap memerintahkan kepada Musa untuk bertanggung jawab, untuk mengambil perkara yang besar ini. Namun di balik semua itu, Tuhan sudah mengetahui setiap apa yang dipikirkan oleh Musa atau apa yang dirasakan oleh Musa, dan akan ada pasukan yang membantunya untuk melakukan pekerjaan ini, sehingga ia pun tidak merasa sendiri. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segi kehidupan kekristenan kita pada saat ini, akan ada banyak hal yang kita alami dan menghadapi, mulai dari masalah dalam keluarga, lingkungan sekitar, tetapi juga masalah yang saat ini sedang kita gumuli bersama, yaitu pandemi COVID-19 atau yang kita ketahui bersama yang disebut dengan corona.
di mana kita tahu bahwa sudah banyak sekali korban dari COVID-19 ini, dan COVID-19 ini pun belum mempunyai obat yang paten, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran dan dalam melakukan aktivitas normal di luar rumah kita masing-masing. Tetapi COVID-19 ini bukanlah sebuah tanggung jawab, melainkan Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi untuk kita semua alami, untuk memberikan kepada kita, keluarga Kristen, tanggung jawab yang besar, yaitu untuk membangun atau membentuk mesbah doa dalam keluarga kita masing-masing, untuk terus mengarahkan pengharapan dan iman percaya kita kepada Tuhan, dan bukan pengeluhan yang kita berikan. Jadi, persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana kita menghadapi semuanya ini? Kita belajar dari seorang Musa, tetapi juga dari dalam pembacaan kita di sore hari ini, yang mengajarkan kepada kita apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita. Tetapi Tuhan pun melihat sampai di mana batas kita dan tanggung jawab yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sejauh kita melakukannya, maka Tuhan pun turut berperkara di dalam kehidupan kita untuk melalui semua persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan, ketika kita mengeluh atau ketika kita keluhkan semua persoalan kehidupan kita, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab semua itu. Asalkan kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka Tuhan akan turun tangan dan memampukan kita dengan kuasa-Nya. Dengan begitu, janganlah kita mengeluh yang akan menimbulkan banyak permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kerjakan tanggung jawab kita, karena Tuhan selalu dan tetap ada untuk kita dalam setiap persoalan kehidupan kita. Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati di dalam perenungan kita di malam hari ini, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar dan kita mohon kuat kuasa Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Untuk mengaminkan firman, sekaligus sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan mari kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat, Nyanyian Kidung Jemaat 288, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian Kidung Jemaat 288, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Puji
Baiklah, persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat dan syukur. Untuk itu mari kita tenangkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di sore hari ini kami mengucap syukur terima kasih karena nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh beribadah dan boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu di sore menjelang malam ini, kami mohon Roh Kudus-Mu mau memampukan setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Buatlah kami untuk selalu bertanggung jawab. Bantulah kami, ajarkan kami untuk bertanggung jawab, melakukan apa yang menjadi tugas kami. Bukan hanya pengeluhan yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan. Ajarlah kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sabda kebenaran firman-Mu di sore menjelang malam ini. Ketika kami boleh bersama-sama berkumpul di saat ini Tuhan, kami ada sebagai satu persekutuan. Kami datang, kami bawa setiap pergumulan kehidupan kami. Terlebih khusus lagi ya Bapa, kami boleh berdoa menggumuli pergumulan yang boleh kami rasakan, kami hadapi bersama. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini Bapa, di mana pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami adalah manusia biasa, kami manusia yang penuh noda, dosa dan celah. Tetapi kami datang dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus mau datang dengarkan setiap pergumulan keluh kesah hati kami, sehingga Tuhan boleh berperkara setiap apa yang boleh kami hadapi di muka bumi ini Tuhan akan berperkara dan semuanya akan menjadi baik seturut kehendak dan maksud Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah pusat sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kabupaten. Tuhan Yesus mau memberkati. Tuhan mau beri hikmat, beri hati yang rendah, beri kasih sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat mereka boleh melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh hati yang rendah, sehingga Tuhan Yesus mau memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan untuk menangani wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap para medis, TNI Polri dalam penanganan membantu masyarakat untuk menangani wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga mereka masing-masing. Berkati, lindungi, beri kesehatan, halaukan dari segala mara bahaya, rintangan, bahkan maut ya Bapa. Sehingga mereka pun boleh bekerja dengan rendah hati, dengan penuh kasih dalam pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap kami warga jemaat, kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 yang boleh ada sampai saat ini Bapa. Kami mengucap syukur buat cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita berkat yang Tuhan Yesus terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Terlebih nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan selalu beri ke dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Lewat ibadah di malam hari ini, kami berdoa juga buat setiap kami yang boleh hadir di saat ini. Tuhan mau memberkati pribadi lepas pribadi yang boleh bersama-sama beribadah di sore menjelang malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat setiap perkara besar yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam ibadah saat ini dengan ungkapan syukur kami boleh membawa persembahan syukur kami yang berupa uang ini Tuhan. Kami sadar, kami tahu bahwa apa yang kami bawa tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Tapi kami bawa dengan kerendahan hati ke hadirat-Mu Bapa. Terimalah persembahan syukur ini, biarlah persembahan syukur ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terlebih lagi setiap diri-diri pribadi kami,
sebagai persembahan yang hidup. Biarlah persembahan yang hidup ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus mau menerima sebagai persembahan syukur yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat, ini syukur kami. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami akan akhiri doa ini secara bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari menjelang malam ini. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita buka dan menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 363 ayatnya yang kedua. Nyanyian Kidung Jemaat 363 ayatnya yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan, tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore menjelang malam ini. Untuk itu saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Persekutuan Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.